Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Walaupun start dari pole position, namun sayang sekali Jack Miller harus finish di luar zona poin pada balapan MotoGP San Marino minggu lalu. Miller terjatuh saat baru memasuki lap kedua di tikungan 4. Ia pun mengaku menjalani balapan dengan motor rusak. Saya kembali ke motor setelah kecelakaan dan terus membalap. Tetapi saya tidak lagi memiliki rem belakang. Mengemudi motor ini tanpa rem belakang dan tanpa sayap di satu sisi itu sulit. Saya kerap rilis. Terlepas dari skalanya, saya tidak menyerah dan saya membalap sampai akhir. Saat kembali ke pit, Miller kaget dengan melihat catatan waktu dari Bagnaia dan Bastianini. Saya masuk pit box dan melihat waktu putaran mereka di putaran terakhir, dan saya bisa kencing di celana. Jujur saja, maksud saya itu catatan waktunya sangat mengesankan, 31,8 dan 31,9 dengan 27 lap. Itu sama dengan pole lap saya. Dani Pedrosa telah dipilih untuk menguji KTM baru pertama kalinya untuk musim depan. Jika tes Misano pada 6 September semuanya berjalan baik untuk Dani dengan RC16 barunya. Besok Binder dan Miguel dapat memulai untuk mencobanya juga. Meski mengawali musim dengan baik, performa motor musim ini tidak seperti yang diharapkan. Baik Brad dan Oliveira sama-sama menderita dengan hasil buruk yang mereka capai sepanjang kejuaraan ini. Melihat situasi itu, KTM menganggap tes ini sangat penting untuk musim depan. Pada tes kali ini, KTM mengeluarkan knalpot baru untuk mendongkrak performa RC16-nya. Meski sudah pensiun dari MotoGP, bukan berarti Andrea Dovizioso akan meninggalkan dunia balap. Kemampuannya masih dibutuhkan oleh pihak lain, apalagi ia sudah memiliki pengalaman yang banyak. Pada laman resmi RNF, Razlan mengungkapkan bahwa Dovi akan mengikuti tes selama setengah hari pada hari Selasa. Setelah itu diteruskan oleh Cal Crutchlow. Selain itu, Dovizioso dalam sebuah wawancara dengan media Italia, ketika ditanya apa yang ia lakukan setelah pensiun dari MotoGP. Saya akan kembali untuk balapan motocross, saya begitu menyukainya. Tetapi saya membuka pintu tetap terbuka, karena saya belajar untuk tak sepenuhnya menutup peluang. Saat ini saya masih bersantai. Jika ada proposal menarik yang datang, saya akan mengevaluasinya. Tim Honda dikabarkan akan mendatangkan swingan baru milik tim Kalex untuk diuji coba pada saat melakoni tes MotoGP di sirkuit Misano. Kabar bahwa Marc Marquez akan kembali mengendarai motor pasca cedera dijadikan momentum bagi Honda. Swingan aluminium milik Kalex ini kerap dipakai pembalapnya selama memenangkan Moto2. Dengan adanya swingan ini diharapkan Honda bisa meningkatkan kemampuan RC2-nya. Saat tes, Marc Marquez akan menentukan swingan ini cocok atau tidak dengan motornya. Dengan berbagai pertimbangan, tim Suzuki X-Star akhirnya mengizinkan Dominic Egerter untuk mengendarai GSX-RR untuk tes pada hari Selasa di sirkuit Misano kali ini.
karena pembalap penguji Sylvain Guintoli sedang mengalami cedera tangan saat melakukan persiapan menghadapi balapan Suzuka 8 jam. Pembalap reguler Joan Mir juga absen karena cedera. Ia cedera ankle saat terjatuh di lap pertama di Red Bull Ring. Dan Kasuga Watanabe yang bertarung di GP Misano menggantikan Joan Mir kemarin dianggap terlalu lambat. Dengan track record Dominic Egerter yang cukup banyak di kelas super sport dan motor elektrik, akhirnya Livio Suppo memutuskan Egerter menjajal ke SXRR sebagai hadiah untuk memenangkan kejuaraan Moto E. Battle sengit antara Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini di lap akhir MotoGP Misano membuat bos Ducati Claudio Domenicelli marah besar. Domenicelli menganggap Enea sangatlah ugal-ugalan dan tidak menjaga peluang Pecco untuk menjadi juara dunia. Menanggapi hal itu, ternyata Pecco bereaksi dengan tenang dan santai. Ia tidak merasa khawatir ia akan kalah dan disalib oleh Bastianini. Pertarungan di lap terakhir, saya tidak berpikir bahwa Enea akan melewati saya di tikungan pertama, tapi ia bisa mencobanya di tikungan ke-14. Bagaimanapun hal ini tidak mungkin lebih baik dari itu. Saya benar-benar sangat senang dengan hasil yang telah kami capai. Sekarang fokus balapan berikutnya, di mana kami harus memberikan segalanya. Kami terus optimis seperti yang selalu kami lakukan. Balapan Misano minggu kemarin dimulai dengan crash antara Johann Zarco, Pol Espargaro, dan Michel Pirro. FIM menilai penyebab dari crash ini adalah Brad Binder yang nekat memasuki celah sempit di tikungan pertama, di mana di tikungan tersebut terdapat banyak pembalap yang saling berdekat-dekatan. Dikarenakan celah yang terlalu sempit, ia secara tidak sengaja menyenggol Johann Zarco. Dan akhirnya Zarco kehilangan kendali atas motornya dan jatuh. Saat Zarco jatuh dan motornya tergelincir ke tepi lintasan, Zarco menabrak pula Michel Pirro beserta Pol Espargaro. Semua orang dalam kerumunan, saya masuk ke dalam. Ketika saya berbalik, Zarco terjatuh dan menarik semua orang. Saya merasakan sentuhan dengannya. Itu mungkin cukup untuk membuat roda depannya tergelincir. Itu kacau dan saya minta maaf. Saya terlibat dalam insiden balap tersebut. Anehnya FIM memutuskan tidak ada hukuman untuk Brad Binder karena FIM menganggap insiden itu hanya insiden balap biasa, tidak ada yang melanggar. Terkait kebijakan FIM ini, Johann Zarco yang awalnya disebut-sebut penyebab dari insiden crash tersebut melayangkan protes. Jelas bahwa Brad Binder datang dengan sangat cepat dari belakang di tikungan 1. Kemudian ia menyentuh stang saya. Saya tidak memperkirakan ia memaksa menerobos karena tidak ada banyak celah. Kemudian saya jatuh lalu membawa Pirro dan Pol Espargaro bersama saya. Pada balapan kandang Misano kemarin, nasib buruk harus diterima Marco Bezzecchi dikarenakan mengalami crash. Ia bercerita bahwa ia salah melakukan antisipasi terhadap gaya balap Vinales yang di luar pakem para pembalap. Saat mengejar Vinales di tikungan 10, ia mengira bahwa Vinales akan melakukan late braking, akan tetapi ia malah mengerem lebih awal. Hal itu yang membuat ia kaget, sehingga tidak bisa mengantisipasi hal tersebut dan akhirnya ia terjatuh. Mungkin saya seharusnya mengerem sedikit lebih awal. Pembalap lain biasanya late braking di bagian ini, tetapi Vinales berbeda, ia mengerem lebih awal. Otomatis saya harus mengerem untuk mundur.
karena saya tidak menyangka bakal menyusul terlalu cepat. Kejadian seperti ini bisa terjadi, dan hal itu normal karena trek ini bukan trek yang terlalu panjang. Itulah tadi berita terupdate dunia MotoGP yang berhasil kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when every